Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, Alhamdulillah kita coba lanjutkan kembali ya, di dalam bab fikih ibadah yang berkenaan dengan sholat ya. Insyaallah ini pertemuan terakhir dalam di dalam bab sholat ya. Insyaallah kita akan membahas, ini ada yang terlewat sedikit, bab tentang rawatib ya, sholat sunnah rawatib, yang akan dilanjutkan nanti bab tentang al-khata' fi sholat, kesalahan di dalam sholat ya. Berikut insyaallah membahas tentang sujud sahwi ya sedikit. Tapi di sini ada tabel ya, di sini ada as-sunanul qabliyah, as-sunan al-qabliyah wal ba'diyah. Sunnah-sunnah, ini sunan itu jamak dari sunnah-sunnah. Sunnah ya, jamaknya dari sunnah, jadi sunnah-sunnah. Al-qabliyah itu qabliyah, yaitu sebelum sholat wajib ya, jadi setelah azan tapi sebelum dilaksanakan sholat, itu namanya qabliyah. Wal ba'diyah, yang namanya ba'diyah adalah sholat sunnah setelah sholat fardu sampai menjelang atau sampai akhir waktu ya, nanti di bawah ada lis shalawatil maktubah, untuk sholat-sholat al-maktubah yang wajib, sholat-sholat yang fardu ya. Baik, di sini ada imla al-faragat, isi yang kosong ya. Nah, ini adalah as-sholat, sholat az-zuhur, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar atau subuh. Nah, qablaha, sebelum sholat ya, maksudnya sebelum sholat zuhur, sebelum asar, dan lain sebagainya. Ini kapan waktunya yang qabliyah ini? Min dukhulil waqti ila ada'il fardi. Min dukhulil waqti, ya dimulai dari masuknya, ini masuknya al-waqt, masuknya waktu. Maksudnya ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, misalnya zuhur, maka ini ya disebut dengan qabla zuhur. Jadi ketika masuk waktu ya sebelum dilaksanakan sholat wajib tersebut, maka ini disebut qabliyah ya. Ila ada ilfard, sampai dilaksanakannya, ini ada ya, dilaksanakannya al-fard, sholat wajib. Jadi misal sholat zuhur, sekali lagi ya, sholat zuhur, sebelum sholat zuhur dilaksanakan tapi setelah azan berkumandang, maka ini namanya qabliyah ya, begitu ya. Ya, wa ba'daha ini setelahnya, ba'diyah itu ba'diyah ya. Apa itu ba'diyah? Itu mim ba'dihi ila khurujil waqti, yaitu dimulai dari setelah hi ini adalah sholat wajib ya, sholat fardu. Jadi setelah dilaksanakan sholat fardu, ila khurujil waqti, sampai keluar waktu, selesai waktu, datang sholat yang baru ya, misalnya zuhur sudah akhir, datang sholat asar. Inilah batas dari sholat ba'diyah, adalah menjelang datangnya atau setelah datangnya sholat setelahnya, atau waktu sholat setelahnya, demikian ya. Nah, adapun dilaksanakan sholat zuhur, ba'diyah zuhur di waktu asar, maka itu bukan ada tapi qadha ya, sebagaimana sudah kita jelaskan ya. Taib. Nah, qabliyah zuhur ini ada 2 rakaat menurut madhab ya, 2 rakaat. Adapun menurut ahli ilmu yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa qabliyah zuhur ini 4 rakaat ya, qabliyah zuhur 4 rakaat ya. Ini 2 dilaksanakan, atau ada riwayat 4 rakaat langsung 1 kali salam. Tapi yang lebih baik adalah 2 ya, kalau sholat sunnah itu 2. Kemudian ba'dahnya adalah 2 rakaat juga ya. Jadi 2 rakaat menurut mazhab seperti ini. Jadi kemudian al-asar. Nah, sholat asar itu tidak ada qabliyah, tidak ada juga ba'diyah. Walaupun ada yang mengatakan 4 rakaat ya sebelum asar, tapi ini bukan masuk rawatib, kan tetapi sholat mustahab biasa ya. Demikian pula tadi yang 4 rakaat zuhur ini kalau dalam mazhab tidak termasuk rawatib, tapi boleh dilaksanakan. Itu 2 itu boleh, mustahab ya, dianjurkan seperti itu. Kan tetapi yang masuk rawatib adalah 2, demikian ya. Nah, yang asar tidak ada, zuhur ba'da asar tidak ada, karena ini waktu terlarang ya sholat. Tapi yang kalau 4 rakaat ini masuk ke dalam bukan rawatib ya, tapi mustahab biasa.
Maghrib tidak ada qobliyah, tapi ba'diyahnya 2 ya. Ba'diyah 2. Isya tidak ada qobliyah, ba'diyahnya 2 juga ya. Fajar qobliyahnya 2, ba'diyahnya tidak ada karena waktu terlarang untuk sholat. Jadi rawatib ya, sholat rawatib itu zuhur 4 berarti ya totalnya 22. Kemudian maghrib 2, 6 berarti, isya 2, 8, fajar 2 berarti 10 rakaat. Ini untuk rawatib ya, yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi mengqadha jikalau terlewat sholat rawatib tersebut di akhir waktu karena ada kesibukan dan lain sebagainya ya. Nah, demikian. Nah, adapun selanjutnya ya, mengenai sunnah atau bolehnya, setiap zuhur, misalkan asar, maghrib ya, isya, fajar, ketika setelah azan berkumandang boleh sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat ya. Ini untuk apa ya? Setelah azan. Jadi kata Nabi SAW, bainal azanaini qamaqal, sebagaimana kata Nabi SAW atau yang sebagaimana yang beliau sampaikan ya, di antara 2 azan itu ada sholat. Maksudnya adalah setelah azan berkumandang menjelang iqamah juga kan masuk ke dalam azannya, disebut azan. Maka di antara 2 azan ini ada sholat. Jadi bagi bagi orang yang dia ingin, bagi orang yang ingin untuk sholat ya. Jadi boleh setiap ba'da azan 2 rakaat ya. Nah, nanti tergantung niatnya. Niatkan untuk apa? Apakah rawatib atau hanya sebagai ba'diyah azan tadi ya. Maka ini perlu ditekankan di dalam hati niatnya apa ya. Allahu a'lam. Demikian. Nah, selanjutnya ini kemarin sudah kita bahas ya dalam bab tentang sholat sunnah yang muqayyadah. Nah, insyaallah kita hari ini membahas juga bab tentang al-khata' fis shalah. Al-khata' fis shalah. Al-khata' itu kesalahan ya. Kesalahan fis shalah di dalam sholat. Nah, ini ada 3 sebetulnya kesalahan itu. Pertama ada ziyadah, yang kedua nanti ada di sini ada naqas, ada kekurangan ya, ada karena kurang. Yang ketiga ada syak, ada ragu. Nah, nanti ada dibahas satu per satu ya insyaallah. Yang pertama dulu ziyadah, karena ada tambahan. Ada tambahan qaul, perkataan. Jikalau menambah ada perkataan min ghairi jinsis shalah, min ghairi jinsis shalah, min ghairi selain jinsis shalah, jenis salat, maka mubtil, dia itu batal. Nah, ini perkataan ini membatalkan salat ya. Ya misalnya contoh misal di sini di sini contohnya misalnya perkataan kita manusia ya, misalnya berbicara ketika sholat, maka ini batal sholatnya ya. Demikian. Jadi selain jenis sholat ya, ini membatalkan sholatnya ya. Allah alam. Yang kedua, dalam bab perkataan ini ya, min jinsis sholat, yang termasuk dia itu adalah bacaan sholat. Nah, maka ketika bacaan sholat ini, jikalau ghair salam, selain salam, misalnya surah Al-Fatihah begitu ya, dia membaca surah Al-Fatihah ketika ruku, dia membaca surat Al-Fatihah ketika sujud misalnya kan ya, maka la tubtil, maka tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Wala yajibu sujud lakin yushra, dan tidak wajib untuk sujud ya, akan tetapi disyariatkan. Jadi disyariatkan untuk sujud sahwi ya, tapi tidak wajib kalau dia menambah perkataan. Jadi misalnya tadi ketika dia ruku kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, misalkan begitu ya. Kemudian dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, baca Al-Fatihah ketika ruku, maka tidak disyariatkan, tidak diwajibkan untuk sujud sahwi nanti, akan tetapi disyariatkan ya, mustahab, lebih baik adalah sujud sahwi jikalau menambah bacaan jinsis shalah, bacaan yang termasuk jenis sholat tapi di lain tempatnya, demikian ya. Kemudian selanjutnya assalam, jikalau yang disebut jinsis sholahnya itu adalah salam, perkataan yang ada di dalam sholat tapi dia mengatakannya salam. Nah, maka di sini amadan, jikalau sengaja maka dia batal sholatnya. Ketika ruku kemudian dia sengaja
Assalamualaikum warahmatullah, maka batal sholatnya jikalau disengaja. Apabila tidak disengaja, sahwan karena lupa, ini karena lupa, maka in dzakara qariban atammaha wa sajada. In dzakara, jikalau dia ingat, ya, dia ingat qariban sesaat. Jadi ketika dia misalnya ketika ruku, assalamualaikum warahmatullah, kok kenapa saya bacaan salam? Nah, maka atammaha, dia sempurnakan sholatnya itu. Lanjutkan, rukunya lanjutkan. Kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, lanjutkan sampai selesai. Wasajada, tapi nanti ada sujud sahwi, ya. Nah, bagaimana ini nanti tata cara sujud sahwi dan bagaimana ketentuannya? Insya Allah nanti di akhir ada pembahasan, ya. Baik, begitu ya. Jadi jikalau bacaan salam ini karena lupa dan diingat ketika sesaat setelahnya, maka sempurnakan sholatnya, kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Demikian. Apabila intolal faslu, apabila pemisahnya sudah lama, jadi sudah waktu lama, maka batal. Misalnya begini, dia salam ketika apa? Ketika ruku. Salam ketika ruku. Pas ingat ketika tasyahud akhir, maka ini yang disebut batolat, maka dia batal sholatnya, ya. Jadi lupa, pemisahnya rukun-rukun yang memisahkannya banyak, maka yang demikian membatalkan sholat tersebut, ya. Wallahu a'lam, ya. Demikian untuk ziyadah qauliyah, ziyadah yang berkenaan dengan perkataan atau ucapan, ya. Demikian. Yang kedua, ziyadah ini berkaitan dengan fi'liyah, yaitu berupa perbuatan. Nah, apa kaidahnya atau bagaimana ketentuannya? Pertama, min ghairi jinsis shalah, jikalau perbuatan tersebut di luar jenis salat. Ini sabaq itu telah terdahulu, telah ada pembahasan terdahulu. Jadi sudah kita bahas dulu kan, ya. Ini sudah dibahas, sabaq itu sudah kita bahas. Nah, bagaimana pembahasannya dulu? Bahwasanya pertama, jikalau harokahnya harokah kasirah, ya, kasirah, banyak pergerakannya, jadi banyak bergerak, maka ini batal. Batal, begitu. Tapi yang kedua, kalau harokahnya harokah yasiroh, ya, gerakannya sedikit, ya, maka ini karohah, makruh. Ini kita bahas dulu ini di dalam bab tentang makruhatus sholat, ya, kalau tidak salah bab tentang yang makruh sholat. Jadi jikalau harokahnya yasiroh, maka tidak membatalkan sholat. Dan ini tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Misalnya gerakan banyak ini, misalnya banyak bergerak, contohnya melangkah, begitu ya, banyak melangkah, tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat. Kemudian misalnya garuk-garuk, terus garuk-garuk, tidak ada berhentinya, maka batal sholatnya. Tapi kalau sedikit, yasiroh, garuk-garuk, diam lagi, garuk-garuk lagi, nah ini yasiroh, maka dia makruh, ya, makruh, harus kita tinggalkan, ya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang ketiga ini harokahnya harokah yang ada hajat, ada keperluan, fihi hajah, ada keperluan. Contohnya misalnya ketika ingin membuka pintu, maka nggak apa-apa melangkah sedikit, ya, buka pintu. Tapi kalau jauh tidak perlu membuka pintu, demikian. Atau misalnya ketika kita sholat berjamaah sebagai makmum, kemudian bunyi handphone, nah, ini kan suka mengganggu, ya, bunyi handphone. Apa yang harus kita lakukan? Ambil handphone itu dan matikan. Demikian. Kenapa? Ini dibolehkan. Harokahnya harokah fiha hajah, yang ada di dalamnya hajat atau kebutuhan, maka tidak apa-apa dilakukan. Demikian, ya. Ini yang disebut fi'liyah, ya, ziyadah fi'liyah. Yang kedua, min jinsis shalah. Yang kedua yang berupa jenis salat. Jadi perbuatan, ya, perbuatan tambahan tapi berupa salat, jenis salat. Misalnya misalnya dia menambah rukunya harus sekali, ketika dia bangkit ruku lagi, bukannya sujud tapi justru ruku lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, amdan, jikalau dia sengaja batalat, maka batal sholatnya. Dia sengaja menambah rukun,
menambah gerakan sholat, maka batal sholatnya. Kemudian jikalau dia sahwan, jikalau dia lupa, yaqta'u ziyadata fawra tadzakur, maka dia putuskan, segera hentikan. Ini hentikan ya. Hentikan az-ziyadah, tambahan itu fawra tadzakur, segera setelah ingat. Ya, maksudnya adalah misal ketika kita sudah ruku ya, kemudian kita berdiri ya, kemudian kita malah ruku lagi. Nah, ketika ingat ketika kita ruku ini nambah, maka segera bangkit atau segera sujud. Demikian ya. Jadi putuskan segera penambahan ini. Putuskan, hentikan segera penambahan ini, kemudian lakukan gerakan setelahnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yukmilu sholatahu. Ini yukmilu sholatahu atau yukammilu sholatahu, sempurnakan sholatnya. Tadi lanjutkan sholat, gerakan selanjutnya. Demikian ya. Ini yang sudah kita tadi bahas. Yang kemudian 3, summa yasjudu lis-sahwi. Kemudian dia nanti sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Nanti insya Allah di akhir kita bahas ya. Tip. Nah, selanjutnya dalam berkenaan dengan kesalahan dalam sholat ini ada berkaitan dengan khoto, dengan naqs, yaitu dengan kurang. Jadi kekurangan. Jadi tidak melaksanakan salah satu rukun atau wajib. Nah, maka ketika dia tidak melaksanakan rukun, ya, kekurangan rukun, kaidahnya ini sebagaimana sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa kita bahas lagi. In dzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra. In dzakarahu, jikalau dia ingat, ya, jikalau dia mengingatnya, qabla syuru'ihi, sebelum dia melakukan fi qira'atin ukhra, sebelum dia melakukan qira'ah, membaca. Maksudnya membaca ini membaca Al-Fatihah. Rak'atin ukhra, rakaat yang selanjutnya. Ya'udu wujuban, maka ia wajib untuk kembali. Dia kembali wajib untuk kembali. Fayati bihi wa bima ba'dahu, dan dia melakukan yang setelahnya, dan dia melakukan gerakan tersebut dan gerakan setelahnya. Taib, dengan contoh mungkin ya agar bisa lebih dipahami. Contohnya, misal seseorang lupa tidak ruku, misalnya begini ya, dia berdiri ya, kemudian dia sujud, Allahu Akbar, kan harusnya ruku, kemudian dia malah sujud, malah ke bawah sujud. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nah, ketika sebelum berdiri lagi di rakaat yang kedua, maka dia kembali kepada gerakan yang lupa tadi. Nah, ketika sujud kan ini belum berdiri lagi ya, maka dia berdiri kembali, kemudian dia melakukan ruku. Demikian ya. Jadi ketika dia sujud ya, dia lupa belum ruku, maka dia ruku lagi. Demikian. Karena apa? Karena belum membaca surat atau membaca Al-Fatihah di rakaat selanjutnya. Tapi ketika begini, misalnya ketika kita berdiri lupa ruku, kemudian kita sujud, ketika setelah sujud kita berdiri duduk, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi di rakaat kedua. Nah, rakaat kedua, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Maka apa yang kita lakukan? Nah, maka ini yang kedua ini. Ya, nah ini yang kedua. Jikalau dia mengingatnya setelah melakukan qiraah rakaat ukhra, rakaat yang setelahnya, batalat allati tarakahu minha, maka batal yang telah dia tinggalkan gerakan tersebut. Contoh tadi, dia berdiri, dia tidak ruku, ya lupa dia tidak ruku, tapi kadang dia malah sujud. Tapi dia lupa, masih tidak ingat. Kemudian dia berdiri lagi sampai dia berdiri rakaat yang kedua. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Begitu berdiri, dia ingat, saya tadi tidak ruku di rakaat pertama. Apa yang dilakukan? Maka batal rakaat yang pertama ini, rakaat yang kedua ini dihitung sebagai rakaat yang pertama. Ya, demikian. Jadi batalat allati tarakahu minha, batal ya gerakan atau rakaat yang dia tinggalkan. Maka satu rakaat ini semuanya tidak dianggap gara-gara apa? Gara-gara ruku dia tidak ada, dia tidak dilaksanakan, tidak melaksanakannya. Demikiannya. Wallahu a'lam. Ini yang kedua. Yang ketiga, in alima ba'da salam, jikalau dia mengetahui setelah salam, fakatar kirokaatin kamilah, maka ini seperti dia meninggalkan rakaat yang sempurna, satu rakaat. Contoh begini,
Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kanan dan ke kiri. Nah, kita ingat bahwa kita belum ruku. Belum apa? Belum ruku di rakaat yang kedua misalnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, fakatar kirokaatin kamilah. Maka seolah-olah dia melakukan tidak melakukan satu rakaat. Maka dia setelah salam segera berdiri, sholat lagi satu rakaat, menambah kekurangan rukun yang tadi dia tidak lakukan. Ya, demikian ya. Ini kaidahnya seperti ini. Tapi jika misalnya lupa rukun, kemudian sampai dia pulang ke rumah ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah jauh, sudah meninggalkan, sudah lama begitu ya waktunya, maka dia ulangi sholatnya ya. Seperti jika seorang lupa satu rakaat ya, misalkan duhur 3 rakaat, hanya 3 rakaat, salam, kemudian dia pulang ke rumah makan, maka apa yang dilakukan? Maka ulangi sholatnya 4 rakaat langsung ya. Kenapa? Karena dia ini tidak dianggap gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, kemudian yang nakes wajib ya, yang kekurangannya dalam kaitannya dengan wajib. Jadi wajib sholat kan sudah kita bahas ya, apa saja wajib sholat. Nah, ini sudah kita bahas. Contohnya misalnya tasyahud awal. Ba'da syuru'ihi, setelah melakukan firukni ba'dahu la yarji'u. Setelah melakukan rukun setelahnya, maka dia tidak kembali. Misalnya begini, tasyahud awal, dia setelah sujud harusnya tasyahud. Harusnya apa? Tasyahud. Malah dia berdiri langsung ke rakaat ketiga langsung. Dia tidak tasyahud. Nah, ketika sudah berdiri sempurna ya, maka la yarji'u, dia tidak boleh kembali untuk sujud. Tidak boleh kembali untuk apa? Tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud awal adalah perkara yang wajib, bukan rukun. Demikian. Contoh lagi misalnya, dia lupa tidak sujud, tidak membaca Subhana rabbiyal a'la misalnya, tidak membaca zikir ketika sujud. Kemudian dia berdiri. Apa yang dia lakukan? Lanjutkan terus. Kenapa? Karena bacaan sujud adalah wajib, bukan rukun. Demikian ya. Jadi kalau misalnya setelah melakukan rukun setelahnya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Dia tidak perlu kembali, tapi nanti dia wajib sujud sahwi ya. Dia nanti sujud sahwi ya. Baik. Nah, qabla syuru'ihi fi rukni ba'dahu yarji'u ilaihi wujuban fayati bihi. Qabla syuru'i, sebelum melakukan rukun setelahnya ya, sebelum sempurna melakukan rukun setelahnya, yarji'u ilaihi, maka ia kembali kepada kewajiban itu, wujuban, sebagai kewajiban, fayati bihi, dan dia melakukannya. Misalnya tadi dia sujud, kemudian harusnya dia tasyahud awal, tapi kemudian dia berdiri. Berdiri. Tapi sebelum sempurna dia berdiri, baru dia bangkit sedikit, dia ingat harusnya tasyahud, maka dia kembali untuk tasyahud. Demikian ya. Jadi ini kaidahnya untuk yang wajib ya. Jikalau dia belum melaksanakan rukun setelahnya, maka dia balik lagi begitu ya kepada kewajiban tadi. Tapi jikalau misalnya sudah melakukan rukun setelahnya, maka tidak perlu kembali, teruskan saja rukun itu, kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi ya. Demikian. Ya, wallahu a'lam. Ya, kemudian syakkun. Nah, sekarang yang ragu. Bab yang ragu. Fitar kiruknin. Nah, ragu meninggalkan rukun. Saya tadi di rakaat pertama, apakah saya ruku atau tidak ya? Nah, ini ragu. Maka bagaimana hukumnya? Katarkihi, maka seolah-olah dia meninggalkan rukun itu. Seolah-olah meninggalkan rukun tersebut. Maka bagaimana? Nah, jikalau dia sudah berdiri di rakaat yang kedua, berarti ini ya. Setelah dia berdiri di rakaat yang kedua, ya, dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia ingat, saya belum sujud atau saya belum ruku, maka dia teruskan berdiri ya.
yang rakaat kedua ini, tapi yang rakaat pertama ini dibatalkan, tidak ada. Maka ini yang rakaat kedua ini jadi rakaat yang pertama. Ini seperti meninggalkan rukun yang ini ya. Nah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, fi adadir rakaat. Ketika menambah rakaat, jadi ragu ketika dia menambah rakaat. Maka yakhudhu bil aqall, maka dia mengambil yang paling sedikit, Misalnya ketika dia berdiri, ini rakaat ketiga atau keempat, gitu, kedua atau ketiga. Maka apa yang harus dilakukan? Ambil yang paling sedikit. Kalau ragu, tidak bisa memastikan ini tiga atau empat, dua atau tiga, maka ambil yang paling sedikit, ya, yaitu dua atau tiga, ya. Demikian fi adadir rakaat. Nah, kemudian fitar ki wajibin, dalam meninggalkan yang wajib, ragu apakah saya itu tadi tasyahud awal atau tidak ya? Ragu. Dia tidak tahu apakah dia itu tadi bacaan sujud atau tidak ya? Apakah dia membaca ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim tidak ya? Ragu. Nah, bagaimana? Maka dia tidak la yasjud, nanti di akhir tidak sujud. Tapi teruskan sholatnya dan tidak harus sujud sahwi. Demikiannya kalau ragu di dalam meninggalkan perkara yang wajib. Demikian pula ragu di dalam ziyadah, dalam menambah, baik menambah fi'liyah, menambah qauliyah. Misalnya tadi ketika dia sedang baca Al-Fatihah, dia lupa apakah tadi saya baca Quran ketika sujud atau tidak ya, begitu. Ataukah saya tadi menambah sujudnya 3 kali atau 2 kali tadi ya. Nah, ketika lupa seperti itu, ada tambahan, maka la yasjud, tidak perlu sujud sahwi ya. Demikian, ini kaidahnya dengan syak, dengan ragu ya. Dengan ragu. Baik. Nah, apabila begini yang wajib ya, misalnya tadi di sini harusnya di mana di dalam bab tentang ya ini nih ya. Bab ini nih. Jadi dalam meninggalkan yang wajib. Contoh misalnya begini. Ketika kita lupa tidak tasyahud awal. Nah, ketika lupa tidak tasyahud awal ya, kemudian kita salam. Setelah salam, ingat kita tidak tasyahud awal. Apa yang kita lakukan? Sujud sahwi. Begitu ya. Sujud sahwi. Tapi ketika kita sudah pulang, lupa kita tidak tasyahud awal. Apa yang kita lakukan? Tidak perlu balik ke masjid dan tidak perlu sujud. Biarkan saja. Nah, ini karena perkara yang wajib, bukan perkara yang rukun ya. Demikian ya. Ini yang tadi tambahan sedikit ya. Allah alam. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan yasihu as-sujud. Sujud itu sah, maksudnya sujud sahwi ya, ini sujud sahwi. Sujud sahwi itu sah qabla salam, sebelum salam, wa ba'dahu atau setelahnya, mutlakon secara umum, secara mutlak. Jadi sujud sahwi itu boleh sebelum salam atau setelah salam, boleh dua-duanya. Boleh sebelum, boleh setelah salam. Ya. Ammal afdaliyatu fal afdal an yasjuda qabla salam. Adapun secara keutamaan afdaliyah, fal afdal, maka yang lebih afdal adalah an yasjuda qabla salam, dia sujud sebelum salam. Nah, jadi yang paling baik menurut Hanabilah adalah sebelum salam. Adapun Syafi'iyah mau harus sebelum salam. Ini tidak boleh setelah salam. Karena sujud sahwi itu ada di dalam sholat. Maka sujud sahwi adalah sebelum salam. Demikian menurut Syafi'iyah. Tapi di dalam mazhab Hanabilah itu adalah afdoliyah. Yang lebih afdol adalah sebelum salam. Sujud sahwinya. Sebelum salam. Ya. Illa man sallama an naqsi rak'atin fa aksar fa ba'dahu. Kecuali orang yang melakukan salam, orang yang sudah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-naqsi rak'atin fa aksar, yaitu dari kekurangan rakaat
atau menambah rakaat, maka yang lebih baik adalah faba'dahu, maka setelahnya. Misal begini, sholat duhur 4 rakaat. Kemudian kita baru 2 rakaat, kan harusnya tasyahud awal. Ini malah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir dia salam. Nah, maka setelah salam, apa yang harus dilakukan? Dia bangkit lagi berdiri, tambahkan 2 rakaat lagi. Karena kan masih kurang 2 rakaat kan ya? Karena kan 4 rakaat duhur. Tambahkan 2 rakaat. Nah, ini apa yang dilakukan? Maka kata Hanabilah, maka ini sujud sahwinya setelah salam. Maka ketika menambah 2 rakaat ini, kemudian dia tasyahud akhir, kemudian dia salam. Nah, setelah salam, dia sujud sahwi. Dia sujud apa? Sahwi. Demikian, dia sujud apa? Sahwi. Bisa dipahami ya? Jadi intinya kalau secara mutlak ya, sebelum salam itulah yang afdol, yang terbaik sebelum salam. Tapi kalau misalnya dia melakukan salam sebelum akhir sholat, ya misalkan tadi sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Nah, 2 rakaat setelah apa? Baru salam. Setelah itu dia salam. Maka dia tambahkan 1 rakaat lagi. Setelah tambahkan 1 rakaat, dia salam, kemudian dia sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi ini setelah salam. Kenapa? Karena ini anak si rokaatin fa'aksar, karena menambah kekurangan ya, karena dia tuh kurang rokaatnya, atau menambah rokaatnya. Ketika dia menambah rokaatnya, faba'dahu, maka itu adalah setelah salam. Ya demikian ya. Jadi kalau pusing ya bolehlah sebelum salam, itu yang bisa kita lakukan sebelum salam. Taib. Kemudian selanjutnya apa hukum sujud sahwi? Nah, hukum sujud sahwi adalah lupa. Sujud sahwi hukum sujud sahwi adalah sunnah, tidak sampai wajib, tidak sampai wajib. Jadi kalau misalnya kita tidak sujud sahwi, lupa ya, maka tidak apa-apa. Jadi biarkan saja, setelah itu selesai ya sudah selesai. Kenapa? Karena hukum sujud sahwi adalah sunnah ya. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Tata caranya adalah 1, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Misalnya begini. Kita setelah salam ya, kita sujud. Allahu Akbar, sujud ke bawah ya. Kemudian bangkit berdiri, Allahu Akbar, berdiri lagi, duduk maksudnya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian dia duduk lagi, kemudian dia salam. Jadi sujud sahwi itu ada salamnya ya, ya. Sebagaimana kata Nabi, kata para sahabat, fasalla rakaatan, Nabi SAW menambah 1 rakaat karena kurang kan, tambah 1 rakaat lagi, summa salam, kemudian beliau salam. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Sajdata ini beliau sujud 2 kali sujud ya, summa salama, kemudian beliau salam lagi. Demikian. Jadi sujud sahwi itu ada salamnya ya. Bisa difahami ya, insyaallah. Nah, bacaannya apa? Nah, bacaannya sama dengan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, demikian ya. Walaupun ada yang mengatakan ya bahwasanya bacaannya adalah insyaallah bagaimana bacaannya tuh? Subhana, masyaallah. Mohon maaf, ada bacaan lagi ya yang lain. Subhanallah, Afwanana lupa. Tapi intinya adalah bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la, sama dengan bacaan sujud biasa atau sujud-sujud yang lain ya. Bacaannya subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli, itu boleh juga ya. Intinya adalah bacaan sujud seperti biasa ya, demikian. Jadi sujudnya 2 kali, kemudian setelah itu salam ya. Itu yang berkaitan dengan sujudnya, hukumnya dan tata caranya ya. Wallahu alam ya. Demikian khafila yang semoga Allah muliakan, semoga mudah difahami ya. Kalau tidak difahami boleh silakan ditanyakan ya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.